teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai motivasi belajar. Di sini saya akan menjelaskan pengertian motivasi. Secara etimologis, kata motivasi berasal dari kata motif yang artinya dorongan, kehendak, alasan, atau kemauan. Istilah motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri individu yang menyebabkan individu tersebut bertindak atau berbuat. Pengertian motivasi belajar. Motivasi merupakan faktor penggerak maupun dorongan yang dapat memicu timbulnya rasa semangat dan juga mampu merubah tingkah laku manusia atau individu untuk menuju pada hal yang lebih baik untuk dirinya sendiri. Motivasi belajar adalah suatu dorongan atau daya penggerak dari dalam diri individu yang memberikan arah dan semangat pada kegiatan belajar sehingga dapat mencapai tujuan yang dikehendaki. Peran motivasi belajar bagi peserta didik. Peran motivasi bagi peserta didik dalam belajar sangatlah penting. Dengan adanya motivasi akan meningkatkan, memperkuat, dan mengarahkan proses belajarnya, sehingga akan diperoleh keefektifan dalam belajar. Peran motivasi belajar terhadap guru, yaitu 1. Membangkitkan, meningkatkan, dan memelihara semangat belajar siswa untuk belajar sampai berhasil. 2. Meningkatkan dan menyadarkan guru untuk memilih satu di antara bermacam-macam peran. Dan ada beberapa ciri-ciri peserta didik yang termotivasi. Pertama, tekun dalam menghadapi tugas. Lalu, yang kedua, ulet dalam menghadapi kesulitan. Ketiga, tidak memerlukan dorongan dari luar untuk berprestasi. Yang keempat, ingin mendalami lebih jauh materi yang dipelajari. Kelima, selalu berusaha berprestasi sebaik mungkin. Keenam, menunjukkan minat terhadap macam-macam masalah. Ketujuh, senang dan rajin belajar, penuh semangat, dan tidak cepat bosan dengan tugas-tugas yang diberikan. Di sini, saya akan memaparkan materi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Menurut Darsonon dan kawan-kawan 2000, ada beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, cita-cita atau aspirasi siswa adalah faktor yang mempengaruhi motivasi dan memperkuat motivasi belajar. Yang kedua, kemampuan belajar yang meliputi beberapa aspek positif yang terdapat dalam diri siswa, misalnya penghematan, perhatian, ingatan, daya pikir, dan fantasi. Ketiga, kondisi siswa yang meliputi kondisi fisik dan psikologis. Seseorang siswa yang kondisi jasmani dan rohaninya terganggu akan mengganggu perhatian belajar siswa, begitupun sebaliknya. Yang keempat, kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan yang sehat, kerukunan hidup, ketertiban pergaulan perlu dipertinggi mutunya. Dengan lingkungan yang aman, tentram, tertib, dan indah, maka semangat dan motivasi belajar mudah diperkuat. Yang kelima, unsur-unsur dinamis, misalnya keadaan emosi siswa, gairah belajar siswa, dan situasi dalam keluarga akan mempengaruhi motivasi seseorang. Yang keenam, upaya guru dalam pembelajaran siswa. Upaya yang dimaksud adalah bagaimana guru mempersiapkan diri dalam memberikan siswa dari penguasaan materi, cara menyampaikannya, cara menarik siswa, mengevaluasi hasil belajar siswa, dan lain-lain. Adapun jenis-jenis motivasi belajar antara lain. Yang pertama, motivasi primer adalah motivasi yang didasarkan pada motif-motif dasar yang umumnya berasal dari segi biologis,
dan jasmani seseorang seperti memelihara kesehatan, membutuhkan makan dan minum, istirahat, mempertahankan diri, dan keamanan, dan sebagainya. Yang kedua, motivasi sekunder adalah motivasi yang dipelajari. Contohnya rasa ingin tahu, memperoleh kecakapan, berprestasi, dan motif-motif sosial seperti rasa kasih sayang, kekuasaan, dan kebebasan. Dan ada beberapa prinsip motivasi belajar. Yang pertama, pujian lebih efektif daripada hukuman. Dan yang kedua, pemahaman yang jelas terhadap tujuan dan merangsang motivasi. Yang ketiga, semua peserta didik mempunyai kebutuhan psikologis tertentu yang harus mencapai kepuasan. Yang keempat, motivasi yang berasal dari dalam diri individu lebih efektif daripada motivasi yang dipaksakan dari luar. Dan yang terakhir, motivasi yang besar erat hubungannya dengan kreativitas peserta didik. Dan yang terakhir, upaya meningkatkan motivasi belajar siswa. Adapun upaya untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dalam proses belajar siswa yaitu yang pertama, memperjelas tujuan yang ingin dicapai. Dan yang kedua, membangkitkan minat siswa. Yang ketiga, menciptakan suasana yang menyenangkan belajar. Yang keempat, menggunakan variasi metode penyajian terbaik. Yang kelima, memberikan pujian yang wajar setiap keberhasilan siswa. Dan yang keenam, berikan nilai. Yang ketujuh, berilah komentar terhadap hasil pekerjaan siswa. Dan yang terakhir, ciptakan persaingan dan kerjasama.